Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edo Gagan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe channel Edo Gagan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like dan share video saya, baik itu secara lisan ataupun melalui media sosial. Sahabatku semua, terutama untuk subscriber di Galeri Cupang Edo Gagan atau di Edo Gagan ini, saya sangat bersyukur karena saya bisa dan saya masih diberi kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman. Di sini saya bukan menggurui atau menasehati, tapi di sini sifatnya adalah sharing apa yang sudah saya jalani dan itu yang akan saya bagikan, apa yang saya dengar dari orang-orang yang sudah berhasil dan itu yang akan saya bagikan, dan apa yang sudah saya lihat dari sekitar saya dan itu yang akan saya bagikan. Jadi sifatnya yang saya berikan ini adalah keuntungannya untuk kita bersama, dan saya juga mengasah kemampuan saya dalam berkomunikasi, dan saya juga mengasah kemampuan saya untuk mengingat apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Baik, di sini saya akan memberikan tema hari ini adalah bagaimana caranya kita agar dihargai oleh percupangan yang ada di Indonesia, apalagi di luar negeri ya. Tapi kita bicara di dalam negeri dulu nih. Bagaimana caranya kita dihargai orang, kita disenangi orang, terus kita ini menjadi seseorang yang selalu dicontoh. Mungkin kalau dicontoh jangan dulu deh, yang penting selalu dihargai orang. Nah, itu paling sangat penting. Banyak para breeder ikan cupang yang pertama tidak dihargai orang. Terus yang kedua, dia bicara pun tidak dihiraukan orang. Yang ketiga, malah dibenci seseorang. Banyak faktor. Nah, jadi gini sahabatku semua, yang mempengaruhi itu ada tiga sistem yang membuat kita itu tidak dihargai oleh orang lain. Tapi tiga sistem ini kalau kita menjalaninya dengan baik, sudah 100% orang-orang akan mencintai kita dan orang-orang akan hormat, bahkan segan sama kita, teman-teman. Apa sih tiga item ini? Nah, yang paling penting itu sebenarnya dua item dulu. Yang pertama itu adalah etika, attitude. Yang pertama itu adalah etika, ya. Terus yang kedua itu pengetahuan kita, dan yang ketiga itu adalah berkesan atau kesan kita itu seperti apa. Di sini saya akan bahas yang pertama itu adalah mengenai etika, sahabatku semua ya. Etika ini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, terus kita bisa berbicara dengan sopan kepada seseorang. Berkomunikasi itu bisa dengan secara lisan ataupun bisa menggunakan secara tulisan. Tulisan bukan berarti kita membuat sebuah surat, tapi kita ketik di beberapa media sosial. Ini lisan dulu ya. Seseorang yang dihargai orang, disegani orang, seseorang yang berbicara itu penuh dengan rendah hati, rendah diri tanpa harus meninggikan dirinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Orang-orang secara tidak langsung akan menyukai, menyenangi orang-orang yang seperti itu. Bukan orang-orang yang meninggikan diri dia, menceritakan diri dia, wow saya begini, saya begitu, seharusnya kamu jangan begitu, tiru saya. Oh enggak, saya gini. Itu malah membuat orang menjadi ilfeel. Jadi sebaiknya kita jadilah orang yang rendah diri. Ingat, semakin padi itu tua, dia pasti akan semakin menunduk. Itu ilmu yang harus kita dapatkan. Jadi semakin pintar kita, semakin cerdas kita, pengalaman kita semakin banyak. Jangan kita meninggikan diri kita, rendahkan diri kita. Yang tahu orang lain itu kita bagus atau kita itu adalah orang yang sukses, bukan dari diri kita, melainkan dari orang lain. Orang lain akan menceritakan. Jadi Anda jangan khawatir, tidak perlu mempromosikan diri kita bagus, cukup orang lain yang berbicara. Itu namanya adalah iklan berjalan. Ya, nah ini mengenai etika ya. Yang kedua itu etika itu juga bisa ditampilkan dengan penampilan kita. Orang yang beretika tentu berpenampilan yang enak dilihat. Nah, penampilan ini bagaimana, Mas? Contohnya seperti ini. Mungkin kita bisa berpenampilan jorok, kita berpenampilan kusam, segala macam ketika kita ingin merawat ikan cupang kita. Gak mungkin dong masuk parit kita pakai dasi, gak mungkin dong kita masuk parit pakai celana jeans. Ya mungkin di saat itu gak masalah, saya juga seperti itu kok. Kadang kotor-kotoran, bahkan bau badan gak enak banget. Tapi ketika kita bertamu ke rumah seseorang, kita bertamu, kita melihat farmnya, kita melihat ininya, berusahalah Anda untuk menjadi seseorang yang berpenampilan enak dilihat. Gak mesti ganteng, gak mesti rapi-rapi banget, tapi enak dilihat, enak dipandang, dan itu juga akan membuat diri Anda secara tidak langsung juga dihargai dan disegani oleh orang lain. Ini penting gak Bang? Secara tidak langsung ini penting banget teman-teman. Ya benar, ini penting banget. Nah yang terakhir itu adalah bagaimana caranya kita itu memberikan komentar ya kepada teman-teman kita itu secara positif dengan secara tulisan. Nah tadi saya udah bahas komunikasi, ini saya kulas, ini saya bahas yang terakhir ya. Itu sebaiknya kita berkomunikasi. Contohnya dia punya Facebook, orang lain posting ikan cupang, Instagram dia posting ikan cupang,
Nah, yang perlu Anda lakukan adalah komen ikan cupang tersebut jangan yang menyinggung perasaannya. Contohnya bagaimana Bang yang menyinggung perasaan itu? Contohnya Anda menilai ikannya itu di dalam komentar yang bisa dibaca oleh orang lain. Nilai boleh, tapi yang positifnya. Yang negatifnya jangan dibahas. Mungkin Anda bisa bahas di lain waktu di saat memang moodnya bagus. Tapi kalau Anda seperti itu sudah secara tidak langsung sahabat Anda sendiri di dalam hati, ya ini apa sih ini orang? Anda sudah mengurangi persen kesenangan seseorang itu pada Anda, ya. Nah, itu sangat penting. Terus di dalam komentar itu juga Anda harus mempunyai pribadi yang baik. Usahakan juga tetap merendahkan diri tanpa harus kita meninggikan diri. Jadi usahakanlah hindari kata-kata yang mengajari orang, hindari kata-kata yang menasehati orang atau menggurui seseorang. Boleh kita menasehati tapi dengan kata-kata yang enak untuk diterima. Caranya bagaimana Bang? Anda pasti tahu caranya bagaimana ya. Bisa ditanya dengan yang lain. Ya, ini cara agar kita disenangi oleh orang lain. Ya. Terus selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita disukai oleh orang lain. Selain kita harus mempunyai etika yang baik, kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup, terutama di bidang ikan cupang ini. Kenapa pengetahuan itu penting Bang? Karena sebagian orang mayoritas yang pecinta ikan cupang ini lebih menghargai, menyegani, bahkan dia lebih dekat kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih. Walaupun pengetahuannya itu sama, dia punya, kita punya, tapi kalau dikombinasi itu akan nyambung banget. Anda akan berkomunikasi dua arah nyambung, terus orang lain pun juga senang dengarnya, sama-sama bermanfaat. Jadi bagaimana caranya Bang agar kita mempunyai pengetahuan? Banyak sumber lain yang bisa Anda dapatkan. Bergaul dengan sesama peternak ikan cupang, bergaul dengan orang-orang yang mempunyai konten kreator bebas, mau dia dari Instagram dia buat tutorial, dari YouTube segala macam. Anda bisa bergaul, atau Anda sering-sering nonton aja video-video yang bisa menambah pengetahuan Anda. Bahkan kalau ada buku tentang ikan cupang, beli aja. Karena ilmu itu mahal. Tidak ada orang lain yang bisa menyaingi ilmu itu dengan harga ini 10 juta Anda langsung pintar. Enggak. Ilmu itu akan selalu bertambah. Jadi selalu upgrade pengetahuan Anda ya. Begitu teman-teman. Jadi yang punya pengetahuan itulah yang orang-orang yang akan disegani nantinya. Nah, yang terakhir ini itu adalah kesan. Kesan ini bisa mengubur etika, bisa mengubur yang namanya pengetahuan teman-teman. Karena kesan ini adalah nomor satu. Kalau Anda adalah orang yang berkesan, contohnya berkesan itu seperti apa Bang? Mempunyai prestasi, Anda jawara di bidang apapun, main kontes ikan cupang Anda menang, penjualan Anda bagus, terus Anda mempunyai media sosial yang pengikutnya ribuan orang, jutaan orang, followersnya banyak di Instagram, Facebooknya semuanya aktif, dukung Anda. Dan itu sudah mengubur yang namanya etika dan pengetahuan ya. Secara tidak langsung walaupun Anda tidak sopan, kalau Anda berkesan, orang lain pasti dekat dengan Anda. Tapi ini ada tapinya, orang yang berkesan mempunyai prestasi ataupun segala macam, dia pasti melewati fase 2 ini dulu, etika dan pengetahuan. Baru dia menjadi seseorang yang berkesan, berprestasi ataupun mempunyai masa yang banyak. Gitu sahabatku semua. Jadi kembali lagi ya, orang yang berkesan pasti mempunyai etika yang baik dan dia mempunyai pengetahuan yang banyak sebelum dia menjadi seseorang yang berkesan. Gitu. Ya, jadi intinya ya tetap melewati fase 2 itu dulu. Jadi orang yang pribadi yang baik, ya, etika yang baik dan mempunyai pengetahuan. Ketika sudah menjadi seseorang yang berkesan, Anda jangan melupakan 2 itu. Jangan Anda kubur. Ya, tapi Anda tetap pegang teguh. Jadilah orang yang berperilaku yang baik walaupun Anda mempunyai prestasi, walaupun Anda mempunyai pengetahuan yang luas, walaupun Anda sekalipun menjadi seseorang yang banyak pengikutnya dan orang-orang tersebut bisa pro kepada Anda. Ya, jadi intinya adalah saling menghargai, saling mencintai, tidak pernah meninggikan diri, jangan sombong, ya. Dan yang paling penting, Anda tetap berkarya dengan ikan-ikan cupang Anda. Jadilah orang yang berkesan dengan mempunyai ikan yang kualitas. Secara tidak langsung Anda akan dihargai, tapi pasti Anda melewati fase sebelum itu dulu. Ya, baik, saya rasa itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan 3 fase ini. Saya sampai sekarang belum bisa mendapatkan ketiga ini, tapi ini adalah tujuan utama saya, bagaimana caranya kita mendapatkan 3 poin ini agar kita disenangi oleh orang lain, dan bagaimana caranya kita agar dihargai oleh orang lain. Satu lagi yang paling penting adalah ketika kita mendapatkan 3 ini, jangan lupa untuk dibagikan kepada orang lain,
atau teman-teman kita. Karena dengan cara berbagi secara tidak langsung Anda sudah menanam di hati dia rasa senang dan rasa bahagia dia, apalagi dia berhasil dengan saran-saran Anda. Thank you for watching. See you guys.